Halo, selamat pagi buat anak ibu semua. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat untuk hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Yuk kita mulai dengan doa. Gagasan utama atau gagasan pokok. Gagasan utama paragraf adalah gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama yang diperjelas oleh gagasan penjelas dan yang menjadi inti atau pokok pembahasan suatu paragraf. Oleh karena itu, ciri-ciri gagasan pokok. 1. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. 2. Biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. 3. Mempunyai arti jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. 4. Dapat dibentuk tanpa kata sambung transisi. 5. Dalam paragraf induktif, kalimat utama sering ditandai kata-kata kunci seperti jadi, berdasarkan posisi gagasan utama, terbagi beberapa jenis, yaitu 1. Paragraf deduktif, yaitu gagasan utama diletakkan pada bagian awal paragraf. 2. Paragraf induktif, yaitu gagasan utama diletakkan pada bagian akhir paragraf. 3. Paragraf deduktif induktif, gagasan utama terletak pada bagian awal dan diulangi lagi pada bagian akhir. 4. Paragraf ineratif, yaitu gagasan utama terdapat di tengah. Contoh paragraf yang pertama. Pencemaran udara, air, dan tanah saling berhubungan. Asap pabrik dan asap kendaraan mencemari udara. Polusi udara tertiup ke berbagai tempat. Hujan membawa polusi ke dalam air dan tanah. Saluran air dan sungai sering tercemar oleh sampah. Pupuk buatan untuk pertanian dapat merusak tanah. Tanaman disemprot dengan pestisida untuk membunuh hama. Namun, pestisida meracuni binatang dan manusia. Hujan mengalirkan pestisida dan pupuk dari tanah ke sungai. Akibatnya, air juga terkena polusi. Jadi, semua polusi saling berkaitan. Nah, buat anak ibu, pada contoh yang pertama, isi paragraf itu membahas tentang pencemaran udara, lalu menjelaskan akibatnya terjadinya pencemaran. Nah, kalau kita lihat pada pembahasan itu, pencemaran udara dia terletak di awal paragraf dan akibatnya itu berada di mana? Kita lihat berada di akhir paragraf. Maka paragrafnya itu, paragraf pokoknya itu berada di awal dan akhir. Nah, kalau pada paragraf pokok di awal di akhir, berarti dia termasuk jenis paragraf deduktif induktif, yaitu gagasan utamanya pencemaran udara, air, dan tanah saling berhubungan. Jadi, semua polusi saling berkaitan. Contoh paragraf yang kedua. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Nah,
Buat anak ibu, mari kita pahami contoh paragraf yang kedua. Setelah kita pahami, ternyata pembahasan pada paragraf itu mengenai tenaga kerja. Nah, kita lihat di bagian manakah dia? Ternyata kita temukan pembahasannya itu ada di awal, membahas tentang tenaga kerja. Yaitu dia termasuk jenis paragraf deduktif. Berarti gagasan pokoknya adalah tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai teratur. Contoh paragraf yang ketiga. Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus, banjir terjadi di beberapa daerah ibu kota Jakarta, seperti tahun-tahun sebelumnya dilanda banjir. NTT yang sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana tersebut menelan korban, baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap panen menjadi gagal panen. Sayur mayur yang banyak ditanam dan dihasilkan di lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar menjadi melambung. Nah, buat anak ibu, sejenak kita pahami isi paragraf tersebut. Setelah kita pahami, ternyata paragraf tersebut membahas bencana alam yang terjadi di Indonesia. Setelah kita lihat, pembahasannya itu terdapat di tengah paragraf. Nah, kalau dia di tengah paragraf, termasuk jenis paragraf ineratif. Kita lihat di tengah paragraf. Sudah ditemukan, gagasan pokoknya adalah Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah. Contoh paragraf yang keempat. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Nah, buat anak-anak ibu, pada paragraf yang keempat ini membahas tentang musim dingin yang berada di negeri matahari terbit. Ternyata pembahasannya itu terdapat di akhir paragraf. Berarti dia termasuk jenis paragraf induktif. Maka gagasan pokoknya adalah inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Nah, pembelajaran kita pagi hari ini mengenai gagasan pokok sudah selesai. Jadi, Ibu harap buat semua anak-anak Ibu dapat menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Sebelumnya, kita tutupi dengan doa ya, karena kan sudah diawali dengan doa. Yuk kita mulai dengan doa. Ya, doa selesai. Semoga bermanfaat.